balik di podcast Ngomongin Setan, masih bareng saya Septian dan ada Alif. Dan kita kedatangan tamu tadi seperti Alif bilang. Calon apa? Lu berani banget. Calon host tetap Calon di sini. host, bener. Akan pengganti Alkisah nanti. Woi, belum juga tayang udah diganti loh. Iya, sorry. Satu episode belum juga naik. Ada Bina di sini. Silakan bersuara Bina. Halo. Gayurin Ahmad. Nah, malam ini kita mau ngomongin apa, Lip? Masa Kita tanya Bina, ada pengalaman Iya. horor nggak Bin sebelumnya? Atau Bina tipe orang yang percaya nggak sih sama setan? Percaya sih, cuman kayak yang masih nggak tahu nih emang beneran ada apa enggak gitu. Oh, karena belum pernah ngerasain langsung, Iya. entah ngeliat, entah apa segala macam. Tapi kayak dengar cerita atau biasanya sih banyak teman-teman kita yang suka cerita gitu. karena yang mesti teman tahu juga Bina ini kuliah jurusannya seni tari. Iya. Di UNJ. Biasanya teman-teman kita yang ambil seni tari atau bergerak di bidang kesenian itu sampai klinik-klinik itu seharusnya identik, Bin. Iya sih, Iya banyak kan? sih kalau teman-teman aku kayak gitu. Pernah nggak Bina lagi latihan hari nih? Ada yang kemasukan kodam Brandon, pernah nggak? Nggak ada, belum meninggal Brandon, astagfirullah. Ada tapi yang jaganya ada kodamnya ya. Ada keluarga no. Vena Bila ada dia. Rumingkang, kodam Rumingkang pernah nggak? Nggak ada. Itu lagian kan itu tari tradisional, Lip. Oh Bina bukan. Tradisional dia, Bin. Iya tradisional. Tradisional ya. Tradisional. Nggak tahu bener kalau gue hafal gue ya. Enggak, maksudnya tadi kan gue tanya apakah ada cerita-cerita yang pernah Bina dengar, terus menurut Bina ini benar nggak sih kayak gitu, kayak ragu gitu dengernya, saking biasanya ada teman kita yang cerita gini, saking bombastisnya itu cerita gitu, saking seremnya kita jadi malah nggak percaya, bener nggak sih kayak Sugis. kayak misalkan ada teman kita yang cerita, kemarin gue dicolek setan sampai tangan biru gitu, karena kita suka dengar cerita kayak gitu kan, cuman gue pribadi nggak percaya nih pada setan yang bisa nyolek sampai biru gitu. Gua kayak masa sih kayak gitu. Ternyata harus pakai belau, tangannya biru kan nggak mungkin. Ada nggak cerita-cerita kayak gitu yang bikin Bina masa sih gitu? Dulu sih pernah kayak apa? Bukan setan sih, tapi yang kayak ngelihat ada jubah hitam gitu di rumah. Lah Bina sendiri yang lihat? Bisa sendiri. Tapi itu pas udah lama banget pas SD. Oh, waktu masih kecil. Itu ayah lagi sakit kan. Terus habis itu almarhum ayah kan lagi sakit tuh. Dari itu baru bener-bener dari Aceh baru sampai Jakarta. Terus habis mandi kayak apa? Cuma nonton doang. Terus tiba-tiba ada yang lewat di belakang. Terus pas Bina ngeliat ke belakang, ih kok ada hitam-hitam. Terus aku manggil kan, refleks. Aku kira mama kan. Ma. Terus nggak taunya mama lagi benerin lemari gitu, lagi beresin baju Di tempat lain. Di tempat lain. Terus Bina langsung lari ke ayah. Bina bilang kayak, ayah itu ada orang di belakang gede banget pakai jubah hitam gitu. Kayak gitu. Itu jubah hitam mau apa sih, aku nggak ngerti dulu. Iya jubah kayak ini, kayak yang bawa-bawa senjata itu. Iya, jalannya tuh bener-bener pelan banget, gak yang langsung set gitu, enggak. Oh yang kayak di Halloween gitu ya? Iya, yang kayak di Halloween gitu. Bawa tongkat gitu. Yang pakai topeng gitu loh, kostum-kostum. Tapi dia nggak pakai topeng, Bina cuma lihat pas dia udah Iya, dia cuma jalan gitu ya. naik tangga belakang. Jubah hitam. Jubah Iya. hitam. Kemeja hitam. Siapa, Lip? Niko Sihaan. Bukan. Itu Bina sebenarnya sebelumnya mau kantong apa tirai 3, tapi terlalu goib pikiran waktu itu. Terus apa yang Bina lakuin waktu itu? Lapor ayah, lapor mama. ayah. Terus kayak kata ayah, tapi kata ayah gini kayak ya enggak, itu mah dia orang baik gitu. Terus pokoknya itu kan nggak nyampe sebulan pokoknya, terus tiba-tiba kan ayah udah nggak ada kan pas itu, ya udah. Terus pas malamnya mimpi tuh terus, mimpi orang itu mulu. Oh. Berarti kalau mimpi orang itu mulu. berarti Bina hafal Sama SMP. bentuk maksudnya mukanya SMP. jelas. Nggak kelihatan mukanya, Lip, madep Nggak ada belakang. mukanya. Nggak ada belakang. Madep belakang terus. Lagi setrap. Kalau ada belakang kamu di Bojoket. Jangan Capek buka. bener nih, gua Awas capek kamu bener. nengok. Tadi perasaan ngantuk loh, diajak ke sini ngantuk, tiba-tiba di sini seger Demi banget. menghibur teman Haru kita mesti on fire, bro. Iya tahu, Ya, tapi bener. jangan kelihatan banget ini pakai sesuatu loh. Maksud saya ini Cuman Bina nggak tahu ya itu Bener atau sosok enggak. apa itu maksudnya, kayak ngapain gitu loh. Iya. Tapi kalau sampai ke bawah mimpi gitu, berarti kemungkinan benernya besar ya gitu ya. Jadi kemungkinan Pokoknya emang nggak ada. lama dari situ ayah langsung Nggak ada. Tapi setelah itu tahun berapa tuh? 2010. 2010. Nah, 2010 sampai sini pernah ketemu sosok itu lagi nggak? Enggak, udah nggak pernah. Udah nggak pernah. Udah ganti kemeja. Iya. Udah ganti kemeja sekarang. Jadi Wong Tyler. Oh,
Seng asik. Sengaseng. Bagus. Beli bahannya di Cipadu ya, no. Iya, bener. Taman Asri situ lu jamnya. Nggak usah dikasih tahu. Iya sih. Toko orang. Ada yang mau vendor goib siapa tahu. Itu tadi sosok hitam, tapi itu nggak terlalu nakutin berarti buat Bina ya, maksudnya nggak terlalu. Enggak sih, Cuman kayak cuman lewat penasaran aja siapa itu, terus kenapa iya, masuk mimpi. penasaran, iya kenapa masuk mimpi. Kalau gue Terus malah sampai tidurnya tuh kayak yang nyesek gitu. Kayak apa sih orang bilangnya tuh? Nggak tenang, repan. Iya, sleep paralysis, keren bahasa Inggris. Sleep paralysis. Jadi itu lihat Paralyze. Bukan paralysis. paradise itu Oh, iya. Yang kalau gue notice malah para layang. Aw. Siapa apa lagi tadi? Aduh, nggak boleh timpalin lagi. Nggak boleh, udah cepetan. Podcast setan. Nih, gue notice soalnya omongan almarhum ayah, Orang baik. orang baik. Jokowi. Iya. Orang baik. Mungkin itu cuma buat tenangin doang. Iya, Angin. iya Liv. Mungkin itu cuman buat Soalnya Bina ketakutan. biar Bina nggak takut aja. Enggak itu. Aku koneknya malah almarhum tahu sosok itu juga sebenarnya karena almarhum udah tinggal di situ lama kalau kata gue. Makanya pas anak-anaknya lihat Dia ngasih tahu. Iya. Dia nggak ganggu kok gitu. Iya gitu, sosok baik. Oh bisa jadi. Cuman Nggak kepikiran. iya nggak kepikiran. Cuman kan saat itu yang kalau yang gue tangkep cuman si Bina ngeliat lapor ke ayahnya mencoba menenangkan. Mungkin soal jawaban dari mimpi-mimpi tadi tuh Bina keinget terus kejadian itu. Jadi mungkin pas tidur mimpiin kayak gitu-gitu. Apa itu tanda gitu nggak sih? Ya nggak tahu ya, bisa jadi juga. Cuman Tanda apa tuh? Tapi ini Ya. cerita sama teman katanya itu ini kali. Mas. Oh indigo, temennya indigo juga. pertanda gitu ya. Mm-mm. Ya Tapi nggak yang nggak tahu. tahu sih. Nggak tahu. Biasanya kalau tanda kan jubahnya nggak hitam, Tapi jubahnya putih gitu. Oh gitu. Iya, soalnya kakak gue yang cewek waktu di rumah sakit lihat gue kan waktu itu dirawat tuh karena usus, terus di sebelah gue ada kayak kakek, ya, ada udah toko gitulah, kamar isi 3 orang waktu itu, tengah tuh ada kayak kakek. Nah kakak maksudnya yang pertama dia bilang yang ini kakek udah ditungguin tuh di depan gitu. Oh, ini juga kalau gue kan sama adik gue kan sahabatan, anaknya almarhum Uje. Oh, Udah Abizar. lama. Adibanya gue Adiba, sahabat. Adidas. Bukan Adik. Cuma Siapa sih? Adiba udah bener namanya tadi. Adiba. Gue bercanda nih dihujat nih, dia bercanda diseneng-seneng. Ya udah. Septian lucu banget. Astagfirullah. Terus. Iya, jadi pas Kejadian. kejadian itu katanya nganterin ke rumah sakit tuh rata-rata jubah putih semua, padahal mah Nggak ada. kayak keluarga biasa, emang bangun tidur nganterin. Nah pas neneknya si Umi Pipik sama neneknya datang, si jubah-jubah putih itu udah nggak ada, Udah pada pergi. udah pada hilang, udah pada pergi. Gitu. Biasanya sih kalau yang nggak tahu ya pertanda gitu biasanya yang Berarti putih itu hantu bajunya. kali ya? Nggak ngerti juga, cuman Tapi untung, maksudnya Bina nggak panikan kan? kalau panik Tapi kan pas meninggal mah Bina nggak ngeliat apa-apa. Maksudnya cuman pas Karena fokusnya Sebelum itu. sebulan. Iya, sebulan. iya, Iya. iya. Maksudnya kalau Bina panikan bahaya soalnya. Panik nanti kita lapor-lapor ke Babinsa, woi. Nggak usah. Tiba-tiba bawa Babinsa, saya Nggak usah, Babinsa, Serem nggak usah. bener ya. Nggak ada yang tahu. kejauhan pemikiran lu apa-apa Iya. laporin langsung. Nggak ada yang polisi. tahu kalau orang panik. Iya sih. Ada lagi nggak Bin cerita selain itu, misalkan apa gitu, itu kan yang Bina lihat langsung sendiri. Dari teman gitu yang sampai bikin Bina kepikiran, atau lagi sama teman lagi latihan nari atau apa gitu yang sampai ini kayaknya nggak beres nih. Di rumah sih Apa tuh? kayak yang waktu itu pernah turun tangga sama kakak. Kayak ada yang itu yang aku ceritain itu yang ada megang tangan aku gitu pas megang tangga. Ah, itu namanya Itu yang setan. hitam itu, Iya. yang tangan hitam. Kayak Genit bener jadi setan lu. tangannya tapi kurus banget, hitamnya tuh bener-bener kayak Kering gitu ya? Hitam gosong apa hitam kering? Kering. gosong. Gosong. Dia Ya. dibakar kering kering. gimana? Kalau- gosong gitu. Dagang taichan kali dia dulu hidupnya. Nggak mungkin kalau gosong kan ada asap-asapnya mungkin ya, Pak. Enggak, kalau gosong tuh kayak ada metek-metek kayak gitu Oh, ya. koreng. Koreng gitu. Tapi ada koreng-koreng gitu juga. Iya berarti bener. Kelamaan di grill. Ya. Iya. Memang Oh, di Lah, kelamaan. well done dong, well done. Well done. Nah, medium rare. Enggak. Enggak. Medium well juga enggak itu. Kayak King Maman. Terus apa itu yang dirasain waktu itu Bina? Pas ada tangan gitu, Iya langsung. kaget atau langsung ngomong ke kakak. Jadi Bina turun tangga, tiba-tiba di tangga ada yang megang tangannya gitu. Iya, kayak cuman gitu. Ah! Kan hitam tadi kata tangannya Bener tuh, hitam bener ya. tuh, tangannya hitam. Tangannya hitam gula lu juga? Penyakit gula ya?
Yang itu tadi gue masih ini, lanjut dulu ya. Tangannya hitam gula gitu. Gue belum siap dipegang tangan yang mulus kan. Tadi gue Aduh, ya Allah. kebayang gue tangan hitam. Oh. Kena colek kan. Gitu. Tetap abis itu udah tapi nggak ngerasa takut, nggak ngerasa apa. Udah biasa aja sih. Tapi ada nggak sih setan yang bikin Bina takut gitu? Kalau nonton film horor, kalau nonton Suges apa? yang bikin gue takut dia nih. Yang gede itu apa? Gue Spanduk. Yang gede spanduk. Apa sih yang gede? Baliho apa sih? ya Bali. Setan yang gede gitu takut. Genderuwo. Iya, genderuwo. Genderuwo Tapi belum pernah ini, belum. Jangan sampai lihat loh. Ya, Tapi coba. pengen tahu. Aduh, kenapa pengen? Aneh bener. Kenapa pengen? Maksudnya biar tahu aja gitu kalau emang ada. Bentukannya. Kan Oh. paling cuman kayak denger suara, cuman kan nggak tahu itu suara apa. Iya, iya, iya. Tapi Bina tahu nggak sih kalau misalkan ciri-cirinya genderuwo itu apa? Ciri-cirinya ada genderuwo. Ciri-ciri ada genderuwo. Enggak. Yang coba Lip, kasih tahu Lip. Yang pertama. Bau kentang. Bener. Biasanya kalau kita lihat tempat sepi, sunyi, tiba-tiba ada bau kentang tuh, pasti itu rata-rata ada genderuwo di situ yang dulu. Makanya ada film namanya Rumah Kentang dulu kan. Pernah sih ngelewatin jalan bau kentang gitu. Tapi Depan sebenarnya McD? enggak. Kalau Enggak. depan McD memang ada yang dagang Yang fries. di Serabi Bingung itu loh. Di Yang Cimanggis, Bukan, Gaplek. Ciputat. Iya, Gaplek. Yang Ah. belah gitu dong. Nggak tahu, Perempatan, Serabi. perempatan. Hah? Bukan yang belah kanan ke Sari Asi kan? Iya, kan Cimanggis. kanan Sariasi. Iya, lurus tuh di pas lurusnya itu. Di depan TikTok tuh pasti tuh. Sebelum itu Enggak, Pokoknya maksudnya depan bau kentang ya? depan Serabinya mungkin Serabinya kali ya bau kentang. bisa jadi. Mungkin Atau di tukang somai. Tukang somai kan ada kentangnya. Positif. Ih, demen Iya. banget gua mau di keluarga nih. Iya, bener. Positif thinking banget. Iyalah, lu mau apa horor mulu lu. Nah itu tadi kentang, terus yang kedua kasih tahu Lip. Apa ya? Kok lu nggak tahu? Ya gua gak kenal Mbak Genderuwo. Ih, nggak lolos lu tes kegaiban. Bau kentang, terus apa yang Biasanya ada di ini kebon. kan kata tuh ciri-ciri Oh. kalau kedatangan genderuwo, bukan genderuwo ada di mana aja. Ya itu ciri-cirinya, habitatnya, Nyeng. Oh, habitatnya Dia suka biasa. di kebun. Iya, lahan-lahan yang luas. Jarang dia ada di perumahan. Kadang dia Jarang. paling gampang ini nyerupain pohon. Itu tempatnya dia. Oh, pantesan waktu itu mamanya temen aku pernah cerita dia tuh Mm-mm. kayak lagi main gitu kan sama teman-temannya pas maghrib terus kayak dia ada pagar berderet gitu kan. Nah terus dia tuh kayak gimana sih anak kecil kayak cuma main-main pagar terus kayak tiba-tiba pas ke atas dia tuh genderuwo. Oh, pegang-pegang atau Iya, pegang-pegang? Ada genderuwo apa di Iya, bawah tapi dia fence? mah diem aja cuma Iya. kayak diem terus gitu-gitu Iya. nggak yang Dia ngejar. pegang besi-besi tahu-tahu berbulu gitu kan. Dia kan badannya berbulu semua kan. Iya lihat Iya, dia badannya berbulu Iya, dia terus matanya nyala. Pakai powerbank apa? berarti dia nggak pakai baju Enggak. Enggak. Dia kayak monyet gede gitu, tinggi. Ya berarti kalau nggak terlalu serem dong kalau kayak monyet mah. Enggak terlalu serem. Kok Bisa ini nggak juga. serem sih? Aneh bener. Itu kalau genderuwo pakai bajunya Deus baru Bina bilang nggak serem. Iya, Deus Ex Machina. Iya. Keren ngapain. sih itu. Ini kan Iya, kayak anak Vespa genderuwo. lu. Ya, anak Vespa. Iya kan? Anak Vespa Deus. Deus paling no debat jelas no kecot dong. Iyalah, valid no debat. Gitu. Itu genderuwo. Karena genderuwo menurut gua rata-rata yang beberapa paranormal yang ngobrol sama kita juga paling takut sama genderuwo kan. Karena dia tuh bentuknya ngagetin. Apa? Uang kaget. Tapi dia tuh bersuara nggak sih? Bersuara. Gimana suaranya? Suara kayak gede gitu, oh gitu, suaranya ngebas gitu. Beneran? Bener. Iya. Masa sih? Bener. Ya kalau di paduan suara alto. Enggak bass. Oh, ada. Kayak suara-suara mirip Anmes lah mungkin Iya, ngebas. Anmes cempreng. Oh, Anmes cempreng ya. Cakrakan baru. Cakrakan, maksudnya cakrakan. Ada serak-serak basah gitu berarti ya. Iya, agak ngebas di suaranya. Karena kayak Apri, setahu gua Apri tuh pernah pas nyampe Bali, kenapa dia rada-rada takut sama hantu Bali, dia pernah ngelihat genderuwo tingginya tuh Nggak habis-habis. nggak habis-habis. Jadi kalau dia ngeliat di sini tuh baru ke langit tuh baru pinggang. Jadi tinggi banget gitu. Tinggi banget gitu. Iya emang tinggi banget. Kayak Kata gitu. katanya cerita orang juga. Heeh. Genderuwo kan bisa dipanggil pakai ini apa namanya caranya tuh kita ngebakar sate Gagap. sate Sate burung gagap. gagap. Sate burung gagak. Heeh, terus dibakar di pinggir sungai, terus yang bakar harus nggak pakai baju, nggak pakai apa, bakar nanti dia beli, nanti dia akan kasih duit gitu, akan kasih duit ke kita. Nah katanya kalau misalkan udah dapat duit, sisain satu terus buru-buru lari. Kenapa? Enggak, karena takutnya dia minta lagi kalau udah habis barangnya ntar bahaya kan. Itu salah satu jin yang bisa bertransaksi, cuma duitnya pasti langsung hilang. Dan rata-rata genderuwo powernya juga kuat-kuat ya nih. Selama kita jalan emang ya.
Iya. Ada pernah di rumah Kemang itu satu hantu nggak berani ngomong. Jadi semua Kejahatan apa? nggak Kemang, Oh, Antasari yang sebelah kiri itu yang ada basementnya rumahnya. Semua hantu tuh dia nggak berani diajak komunikasi, nggak berani apa sampai kita ketemu di halaman belakang. Ketemulah kita satu ratu gitu kayak ratu kuntilanak itu dan dia masih nggak berani ngomong. Padahal menurut teman-teman itu powernya paling kuat. Ternyata ada power genderuwo yang ngikat mereka semua dan emang gede banget. Ada yang menguasai. Ada yang menguasai dan bentuknya genderuwo. Dan langsung ketika April tahu itu satu ruangan mau buat kentang. Karena McD tadi. Ada yang bawang panas 2 gitu. Tapi biasanya kalau orang-orang yang kaya gitu, maksudnya yang rumahnya gede-gede, biasanya ada yang jagain tuh, itu genderuwo atau apa ya? Nah iya itu juga Ya kan? kayak apa genderuwo juga bisa dipakai buat ngejaga rumah. Jaga rumah. Soalnya aku ke rumah ini kan, aku sama teman aku ke rumah teman aku, tapi dia di kampung, cuman rumahnya gede kan. Terus kayak dia bilang ini ada orang jagain gede banget gitu. Oh iya itu Cuma bisa. nggak tahu itu genderuwo atau apa. Biasanya iya biasanya. Tapi Karena dia emang kayak bapaknya kayak nyuruh ngejagain gitu. memang iya. Jadi memang bisa disuruh-suruh juga. Salah satu jin yang kita bisa beli gitu ya dalam tanda kutip, kita bisa pakai jasanya untuk jaga rumah, jaga kebun, jaga apa gitu. Biar nggak ada jin-jin lain yang kecil-kecil gitu nggak berani masuk rumah kayak gitu. Cuman kan tetap aja nggak boleh. Ngapain sih kita minta tolong sama Ya aneh jin-jin aja. kayak Lalu gitu? bisa aja maksudnya. Percaya. Nah kadang eksistensi genderuwo ini yang gila-gila ya, asli, ya kan? Maksudnya gimana gila-gila? Ya maksudnya Di rumah sakit, rumah sakit jiwa maksudnya. sumber waras, apa Sumber gimana? waras. Apa gimana gila-gila maksudnya gimana? Di rumah-rumah itu eksistensinya gila-gila. Coba kita mungkin teman-teman banyak yang nonton selain kita di Heyalu yang lain dan biasanya teman-teman indigo tuh pasti tarung-tarungnya jarang ya nama yang Kecil-kecil. kecil-kecil. Pasti sama genderuwo. sama genderuwo. Di gambarnya sosoknya gede, berbulu. Ya, menurut lu ya nggak sepakat gak kalau genderuwo powernya yang paling Enggak sih, menurut gue. enggak? Masih ada cemen sih menurut gue genderuwo. Ush. Gue masih Cuma megang. gede badan doang. Gue masih megang Indri Pati 5 sih kalau soal ini. Ya, Atlet mana- UFC ya, dia. Ginting menang. Iya, Sahabat juara serius. Wrestling yang baru, juara. Otak gue Aneh bener dia model lu ngajakin ngobrol. UFC aneh Badannya gede tapi dipukul jatuh ngapain? Iya, ini genderuwo. Ginting Pati 5 ada bentukannya. Grounding berani gue megang Theodorus Ginting. Megang ahong gua. Enggak, jadi memang salah satu yang terbesar kekuatannya iya yang suka bikin kacau gitu. Kita kan suka itu jalan-jalan ke rumah hantu, cari iseng-iseng gitu. Nah, itu biasanya sering diganggu atau sering diperingatin sama sosok-sosok kayak gitu. Di sini tari, teman-teman di sini tari, biasanya tuh ada yang bilang penari-penari tuh pasti ada yang nempel kodamnya. Pada pakai itu ilmu-ilmu Iya, katanya gitu. biar Bener ini nggak sih? Iya sih. penari-penari ronggeng pakai susu, bener nggak? Bener sih. Cuman ya itu kayaknya udah yang dari, kalau aku kan teman-teman aku kan ada yang orang tuanya seni. Nah, itu biasanya tuh kayak Oh, Orang udah. tua kanvas, Kok kan seni, kanvas, orang tuanya seni. iya maksudnya Patung. apa udah jadi guru gitu. Oh. berarti itu tadi soal apa namanya? Seni tari segala macam. Tapi Bina pernah nggak sih ada teman yang pakai susuk gitu apa? Dengar-dengar sih kayak ada yang adalah pokoknya anak tari gitu yang daerah Bogor terkenal sih. Cuman yang nggak tahu ya, ini kan cuman omongan anak-anak Iya benar, tari. belum tentu benar. Kru. Cuman diomongin doang. Kok bisa Katanya terkenal? ada pokoknya. Ikut kompetisi. Iya, masuk TV juga, sering masuk TV. Oke. Batavia Dancer, Live. Rame bener Nggak ya, Batavia, ngapalin. pokoknya dia sendiri lah. Oh sendiri. Rame Iya. bener, ngapain baca? Ada dia tuh pakai bulu mata, emang harus bulu mata itu. Oh nggak boleh. yang Sama lain. pakai konde pokoknya. Iya, pakai bulu mata kan maksudnya kadang bulu mata ketinggalan udah. tapi dia nggak mau gitu loh. Oh, dan bulu mata kan biasanya ganti-ganti Iya, gitu kan. ganti-ganti, Kan tapi jorok. dia terus. bener-bener iya. Rame bener. Kalau soal Bulu mata ya, kalau konde mah. kalau soal konde, maksudnya ada ceritanya tuh waktu itu pernah lihat konde yang emas gitu gold dari Kuningan bahannya. Jadi bentuknya ular terus lancip gitu ujungnya. Itu bukan kondenya, namanya apa tuh? Tusuk. Tusukannya apa tuh? Tusuk namanya? konde. Ya tusuk kondenya kadang. Tusuk konde. Ya. Biasanya di situ tuh bang ya. Naruhnya tuh. Jadi ada teman usian yang pengantin harus pakai itu. Kata orang tuanya terus dia nggak mau. Pas jam 9 malam resepsinya kesurupan dia. Si pengantinnya. Matanya melotot gitu. Masalahnya kesurupan konde. Diem
doang dia pengen di pojok kan. Kamu siapa saya konde? Gatal bener tuh kalau udah malam. Kalau nggak dicuci gatal banget. Iya. Kalau udah gatal. Kepala pusing bener tuh kan. Kalau nggak Enggak, dia kesurupan terus ya udah WO-nya langsung buru-buru ngamanin si Laki. pengantin, ceweknya, petamu disuruh makan gitu-gitu. Melotot sih langsung di pelaminan, bayangin aja. Jam 9 serem banget. Jadi dia nggak mau, katanya nggak mau apaan sih pakai kayak gitu. kasian bener anjing yang datang dipelototin pengantin. Aneh bener. Melotot gitu. Pengantin Cewek. melotot. Lagian, padahal kan tusukannya juga kalau dipakai nggak kelihatan kan sebenarnya kan. Iya. Terus dia kayak nggak mau gitu, nggak mau pakai gitu-gitu, apa klinik-klinik gitu nggak mau gitu. Akhirnya dia kena sendiri tulahnya gitu. Pernah nggak Bin lihat benda-benda aneh selain topeng tadi yang dipakai buat hari gitu? Biasanya kayak cincin atau kalung atau apa anting. gitu Bin? Di dunia tari atau Di dekat-dekat Bina. Atau gitu. biasanya teman Bina sebelum nari ada ritualnya ngapain, dia mungkin kayak naik dulu ke panggung terus ke pojok-pojok panggung gitu, ada nggak? Ritual-ritual aneh. itu belum tahu sih, maksudnya nggak merhatiin sampai situ sih Bina. Cuman Dan- yang berdasarkan yang tadi aja, yang lain mah enggak. Yang lain nggak ada yang aneh-aneh lah ya, Enggak. belum kelihatan aneh-aneh. Mungkin itu nanti di dunia profesional kali ya. Iya. Ketika dia udah manggung di mana, di manggung, mungkin bakal diterapkan tuh yang kayak ritual-ritual tadi, bakar-bakar apa. Kadang gitu. ada orang yang saking fokus banget nari itu sampai yang kayak udah lupa diri. Oh. Biasa tuh di Ancol tuh bang, gue pernah lihat bang. Sampai Ancol tutup, dia masih Saya di nari depan, nggak sadar sampai Atlantis bang. bagus. Serem bener. Bayar 2 tiketnya. Iya, gue nggak nyampe ke samudra kan di Tiga lah, Gongong. 3 tiket. Di Gongong anjing laut, panik dia kasihan bang. Iya, minta ikan-ikan kecil Iya. buat makan. Gitu loh bang, aneh bener. Gitu. Tapi Bina pernah nggak? Gue tuh karena takut sama musik-musik itu ya, gue tuh kadang merinding gitu. Oh, lu takut gitu. Gue takut bener gue. Lu tau gak sih di jalanan suka ada seni-seni kayak kuda lumping yang Iya, angklung, Seru. kuda lumping. iya, gue bilang temen-temen gue tau gue takut dan dibecandain, ditahan-tahan gitu malah disuruh main depan gue. Berantem gue kelar. Gue pukul bener temen gue. Dia mau apa-apa dipukul Bin kasar, Alif Iya, mah kasar orangnya banget sih. parah. emang. Membela. Enggak, Membela. kasar Emang orang. kalau Bina ada yang kill-killin juga keinjak leheran nanti. Enteng bener tangan lu. Terus kalau misalnya Bina salah, Ini bisa ngomong baik-baik. Oh gitu. Tadi mau ngomong peluk. Tapi kalau Bina main kuda lumping, Hah? kalau Bina main kuda lumping, Gue yang mecut gini juga gak apa-apa, gue redo gue lawan. enggak takut lu main Bina main kuda lumping. Jangan asal tiba-tiba dinner minta makan beling aja kan, panik juga gue. Emang nggak boleh kesenian? Boleh. Dia main Bikin angklung kalau- tiba-tiba. Ya ampun boleh kan? Re- Gendang juga bisa. Gua ada bawa alat kan, reok. Tiba-tiba lu bawa reok, 6 meter lu mau ke studio, aneh bener lu. Bisa, orang bisa emang. Aneh. Ada gak Bin tari pas Bina lagi belajar tari apa gitu terus tiba-tiba ngerasa hawanya beda nih kayaknya nih, merinding sesaat gitu. itu kalau biasanya nari yang bener-bener sendiri kayak tunggal aja. Tari tunggal. Kalau sendiri, kalau rame-rame gitu mah enggak. Nggak berasa mungkin karena kan rame dan Rame. Kalau sendiri kayak menghayati kayak gitu Berarti Bang baru. Bina tuh butuh temen Bin. maksudnya apa nih tiba-tiba butuh teman? Nggak bisa sendirian bang. Kagak nari. Lu bisa Nari. lu mau bisa nari? Shuffle bisa gua bang. Enggak nari. Kecak. Kercak apa? Bisa gua begini dong. Nari sembarangan lu. Cak kocak. Dada lu diapiin dulu penari kecak. Ya emang gua belda lu aneh Iya. bener. Tapi kalau suara suling takut gak, Arif? Enggak. Gua kalau salah justru kalau gua main nggak apa-apa. Gua sering main musik kontemporer. Kalau sering main kuda lumping gitu. Musik kan yang ngomong suling tadi. Kayaknya maksudnya kalau lu mainin alat tradisional lu takut juga. Enggak, kan? gua enggak takut. Tapi kalau gua denger, Tapi kan biasanya gua paling takut. Tapi sama aja iya. ya? Kalau Sambil suling gua masih denger. nggak apa angklung gitu. Kalau gua paling lemah tuh Gamelan. gamelan. Lu bisa main gamelan. Pernah belajar cuman gua gua merinding. Kalau lu main, lu takut tuh. Cuman gamelan yang gua takut tiba-tiba. Sasando, Gembe dong. iya. Tahu gua tuh dia mah Gilbert. tuh Gilbert. Sasando takut gak lu? Enggak takut gua. Kecapi, apa? Kecapi Sule gua suka Kecapi. nonton kocak dia. kecapi nggak takut. Enggak takut gua. Karena gua pernah kejadian ini Bang. Gua hilang gitu. Jadi lagi liburan ke Terus dicariin kan di information center gitu kan. nggak hilang di PIM Bang. Ini lagi cerita liburan. Liburan hilang kan dipanggil Ya sama nggak di PIM Bang. kepada Gansi. kepada Ibu Dina nih anaknya Gak tertinggal usah disebut di sama mak gua tiba-tiba. anaknya Aneh. tertinggal di rak sayur gitu bisa jadi kan. Kenapa gua bisa ketuker sama wortel aneh bener. Kembang kol bisa. Ya Allah. Terus Nggak, gua hilang gimana maksudnya hilang gimana? Hilang kesadaran. Enggak, gue lagi liburan gitu. Gue lupa nama Di Jogja nama daerahnya Tritis. Parang Tritis.
Parangtritis. Itu dia. Pantai. Berarti. Pantai. Terus liburan. Guanya di situ kata orang-orang sih gue hilang 3 hari. 2,5. Apa hilang gimana maksudnya? Hilang, gue nggak ada di rombongan saudara-saudara gue yang lagi main. Padahal lo ada di situ. Padahal gue ada di, menurut gue lagi nontonin orang-orang nari. Terus Sadarnya pas akun gue tiba-tiba meluk gue gini, tapi meluknya mata gini pas gue buka, ini keluarga gue lagi pada baca-baca. Ada yang baca Dilan. Oh, bos, Iya. baca novel tiba-tiba. Astagfirullahaladzim. Ayo, Gue lagi serius-serius. Iya, disuruh-suruh. Saya belajar betul, Bang. Mbak, tapi ini kejadian bener. Gue merasa gue lagi nonton orang nari. Nah, Tapi ini beneran gak sih? Bener, sebenarnya itu gue kalau denger gamelan, Langsung baca Milea. iya, penasaran gue. Sebenarnya yang salah nih, Dilan sama Milea sih. Roy. Ya. Kayak jadi, jadi lu seolah-olah di situ, tapi gue di situ. tapi nggak ada di situ, nggak ada yang lihat lu Nggak ada yang kurang liat lebih. gua, padahal gue bang ngerasanya gue lagi nontonin Mereka lagi pada mereka. main. Pakai baju hijau kali ya, Alif. Waktu itu pakai baju apa lu? Persebaya. Tuh ya pantas lah hijau itu. Enggak, gue lupa gue pakai baju apa. PSIS kalau nggak salah. Semarang dong. Baik. Apa Solo? Sama Kayak di film ini dong. Apa yang film Paranormal apa Activity. ya? Apa? Bukan. keramat. Keramat ya? Yang Iya hilang. nggak sih? Keramat tapi nggak pakai baju hijau sih. Iya sih, karena dia semuanya kan. Semuanya yang hilang. Bener-bener semuanya semuanya. hilang. Nah itu gue ngerasain kayak gitu. Ya berarti lu Maksudnya mungkin gua- di alam itu kali. Gue lagi nonton gitu. Ya mungkin lu ini kali apa berpindah kesadaran, pindah Filmnya kesadaran. serem banget sih, parah. Keramat paling the best kalau Iya. menurut gue. Katanya mau di remake ya? Mau Di remake, dibikin ada lagi tahun ini. Oh iya. Keramat 2. Enggak, keramat yang dulu tapi dibuat ulang di sekarang. Oh, bukan sequel, bukan jadi sequel. Bukan. Itu tadi. Oke, ada nggak yang lu mau tanya lagi? Ya itu, menurut Bina orang-orang kalau kita kan sempat bahas perlu percaya goib apa enggak. Nah, menurut Bina orang-orang di luar sana perlu nggak percaya sama goib, Percaya sama setan? percaya sama setan gitu. Perlu nggak? Apa? Susah banget ya mainnya. Susah lah ini. Kalau menurut gua perlu supaya lu lebih mawas diri, maksudnya Kalau kemana-mana Jadi biar setiap Gara-gara tempat- Bina banyak nonton film jadi kayak perlu deh. Iya. Iya, ya maksudnya kemana-mana permisi itu emang harus kayak permisi gitu Iya, loh. sopan Karena kan kita santun. nggak tahu ya di Tempat kehidupan itu kita lah. tuh ada siapa aja iya gitu betul, loh. lebih Karena- mawas diri. Karena kadang yang nggak percaya setan malah jadi tengil mulutnya. Iya, makanya. Bener, gue tuh gak suka banget konten-konten YouTube horror yang kemana-mana gak sopan, nantangin itu gak suka banget. Apalagi ada konten horor yang dukunnya lagi di Ngawi itu setiap mau jalan tuh tolol bang. Gak usah, Kata gua ngapain sih? aneh Nggak bener. usah. Tapi Bina mau gak sih kalau misalkan Ekspedisi. Iya, berani gak? Oh Bin. Berani. Bina bilang mau punya teman kecil kayak Frisly katanya bang. Iya, Pengen seru gak punya sih? Marsha Kenapa Marsha. nggak Jadi kalau misalnya lagi nangis tuh kayak ada yang merhatiin gitu tiba-tiba di Di istana kamar. boneka banyak boneka kecil sumpah dah. Nggak perlu pakai kodam-kodam gitu. Nggak perlu Kita gaib-gaib bisa- gitu Iya ya? bisa beli boneka kuda. Nggak beli monyet aja. Ya Allah. Iya, maunya bisa ngomong, boneka bisa ngomong. Oh yang bisa ngomong. Iya, yang bisa diajak ngomong gitu Ya ya. WhatsApp balik bentar nggak? Wait, Ya, Jess. beda. Beda lah. Ajak ngobrol. Sama lagi. Sama. Liatin dong. Tadinya 7 tahun kita kenal kan? Jess, kok gitu langsung? Hah? Kok gitu langsung? Apa bang dari dulu waktu terakhir? Enggak, kalau misalkan butuh teman gitu mah nggak perlu yang cicidan kali. Ada siapa melihara ini aja kalau enggak apa ya? Musang. Nggak usah, musang bulan. Enggak. Dia pengen bisa ngobrol bang. Iya. Apa ya? Kadang kalau ke rumah ke kamar misalnya lagi sedih terus kadang kucing kan cuma bisa kayak ngeliatin dus-dus gitu doang. Oh kaktus yang bisa ngomong kalau enggak. Wah, yang Dia viral udah di Dia TikTok. udah punya. Nah ya itu kan dia udah beli Iya, Bina. tapi Kalau kan ngomong dia dia- ngulangin lagi gitu. Iya, biar gila Suka dong. anak Kiano tuh, gue tau banget bang. Iya Kiano. Kiano bener itu. Bosku. Iya. Bosku. Lagi covid semua semoga cepet sembuh. Siapa? Sekeluarga lagi covid. Bayimu. Tante-tantenya sekarang Tiba-tiba lu ngucapin keluarga bayimu nggak penting bener. gue nih orangnya survei lu lihat lagi makanya Kiana ikut uncle sama onti sekarang. Aneh bener lu keluarga orang. Ya, lu bukan bapak family bro. Bapak Gue family. nih bapak family. Baim Paula. Iya, gue nih. Parah bener. Bagus. Itu tadi ada lagi Lip yang mau lu tanya, ada nggak yang lu penasaran sama dunia? Gue sebenarnya kenapa ada Bina di sini? Gue penasaran banget sama klinik-klinik tari gitu. Soalnya gue kayak Bina juga kemarin cerita pernah lagi ada di UNJ lagi di tempat seni tari mau bangun apa-apa, bangun gedung apa mau bangun apa gitu tiba ditimpukin batu. Iya maksudnya ada Oh itu beberapa- kalau lagi pas lagi jalan kan
sepi gitu ya, suka ada yang kalau ganggu. maghrib, kalau udah balik kampus maghrib gitu sih. Kalau siang gitu mah enggak. Kalau siang mah nggak ada. Nggak ada. Waktu itu lu juga pernah ditimpukin kan? Kadang malah Warga. kan ada gamelan, bonang gitu Iya, kan. iya. Suka bunyi sendiri. Tuh. Kadang malah ininya apa sih ketukannya ya? Heeh. Suka ini Jatuh. jatuh tiba-tiba gitu loh. Itu aneh Benci bener sih. bener tuh gue yang kayak gitu-gitu tuh. Tapi Bina pernah nonton seni tari yang secara live gitu nggak sih, yang beneran yang sampai kalau kita nonton tuh sampai Bener, pernah. pernah. Kan Kating suka ngadain apa? Tugas akhirnya kayak gitu kan. Bikin pertunjukan Gue dateng tari. tuh di inian. Di mana? Kesenian Jakarta GKJ Puat waktu itu ada Iya, seniornya. Gue itu. dateng ya. Lu ngapain Tap- tuh? Senior gue. Tapi itu bukan pas senior gila akhir. juga. Bener. Pas nari lu ngapain nonton? Kok lu nari? nggak ini sih nggak ngomongin gua? Ya. Kita WhatsApp menang. Nanti lihat gua bikin. Udah apa lu nonton ada gua tahu. Yang enak sama yang itu yang jagain Bina Sama sekarang. banget Alif. Iya. Ntar gua pas pas gua bikin pertunjukan tari. Gua ini. Lu arsitek. Tari juga. Lu mau nari sama mandor aneh bener. Kalau justru lu arsitek. Bisa gua. Nggak ada ya. Lentur juga. Apalagi waktu itu cutting aku ngambil temanya tuh kayak tentang iblis gitu loh. Waduh. Bener-bener Tapi basicnya tari konsepnya mana? bener-bener Apa modern? Ini modern. Siapa? Oh, Siapa yang ngambil tentang iblis? Ada. Kontem gitu, kontem. kontemporer. Kontemporer. Ngerti nggak lu kontemporer? Bro, gue ini anak seni banget bro. Iya. FRS 2 juara 1 monolog nasional gue nih. Mau lu ngomong sendiri biar sedihnya. Makanya gue bilang, Tapi susah loh itu. tuh, dan itu gak pernah ngerti pencapaian Jadi gue kayak ya. seakan-akan jadi kita gila gitu. Lu anak Iya, bukan ngomong senior, lu gak ngerti. Yang monolog. Lu belum pernah kan naik motor marah-marah sendiri di lampu merah dimarahin bapak-bapak balik. Belum pernah kan lu? Gua pemanasan matung dulu gua. Wait, kenapa? Melukis aja lu belajar sama Soleh Pati mau nggak? Aduh. Kenapa jadi ini? Kalau ngelukis model merem dong nggak bisa gua bang. Jadinya Gambar apa Ki Soleh Pati kan gitu, melukis model ditutup matanya bang. tapi lu bohong, kata lu anak seni tapi dulu ngewarnain di SD nggak pernah dapet Tamiya. Bohong lu. Iya, gua nggak bisa gambar gua. Katanya seni gak bisa gambar. Harus Ya, seni kan ada dua bin ya. Ada Seni yang apa tuh? ada yang seni rupa, ada yang satu lagi tuh, pertunjukan. pertunjukan. Gua tuh pertunjukan. Gua nih ya di SMA ada tugas akhir prakarya gitu kan, ujian praktek, Bikin suruh apa? melukis di kanvas. Mm-mm. Gue suruh teman-teman gue suruh gambar ayam segala macam, demi Allah sekarang dipajang di tunjuk gue gambar babi. Sambil nyanyi gue depan guru seni, lingkaran kecil. Tapi lu disuruh gambar ayam. Kenapa gambar babi? Cuma itu yang bisa gue gambar sampai sekarang. Enggak, lu bukan nggak bisa nari, nggak bisa ngelukis, Tapi- nggak bisa denger. Ya, Allah. Namanya tuli. Kan gue udah cakap lu ayam ya? Iya ngaku bang dia lukisan lu. Aneh bener. Oke, pertanyaan terakhir, kalau misalkan nggak ada, lu gue terakhir nanya nih ke Bina. Apa ya? Ada nggak? Satu lagi. Lu bisa nggak bedain orang yang nari bener karena dia nari sama orang yang nari? Kadang kan kita bisa, kalau gue ngeliat ini orang pakai kalau main bola nih misalnya gue bisa bedain Mana orang yang pakai jimat? mana Maksudnya orang pakai pegangan nih mah. Kelihatan lah pasti. Apa tuh ciri-cirinya kayak ada nggak, Bin? Pasti kalau misalnya udah yang pakai kayak gitu udah bener-bener pro banget, kayak yang bener-bener bikin kita tuh nggak ngedip gitu loh. Kayak Kayak terhipnotis gitu. Ya? iya bener-bener kayak enak banget gitu dilihat, kayak gimana juga enak juga dia. Biasanya kalau misalkan lagi nari nih, terus dipanggil penarinya, dia denger nggak sih? Kayak misalkan ada error musik gitu atau gimana? Misalkan orang lagi nari nih, terus ada kesalahan di panggung, terus krunya mau manggil, biasanya dia denger nggak sih, Bin? Apa harus lanjut nari? Misalkan dia lagi nari nih. Nah ini pertanyaan buat yang pakai apa enggak? Ya enggak, pokoknya semuanya. Oh penari biasa, kalau Penari nari biasa. biasa ada kesalahan dipanggil Nah, dengan misalkan dia lagi nari, terus ada Dipanggil Kesalahan. speakernya Iya. LCD-nya layarnya meledak, misalkan gitu. Tapi Bina nggak tahu. misalnya Bina nari nih, dibentak sama Uncle Joe pernah nggak? Enggak, Uncle Joe idola cilik. Alip. Pelatih nari bukan? Iya, Iya sih. Bisa marah-marah ke dia? Bisa. Kalau ada yang salah gerakan? bisa. Nah itu Bina denger nggak? Enggak, maksudnya kalau misalkan masih kan kru nih, panitia mau ngasih tahu Bina gitu, Bin, itu Bina harus lanjut nari apa boleh Iya. denger? Maksudnya boleh berhenti? Boleh sih, kalau menurut aku mendingan berhenti. Tergantung ininya dulu apa? Problemnya. Masalahnya, ya. Kita tuh nunjukin apa? Maksudnya pertunjukan apa? Lagi ngapain? Ambil nilai atau apa? Enggak lagi biasa gitu, lagi show gitu biasa. Enggak pernah. Ya? Show. Kalau menurut aku sih mendingan ngulang aja sih. Mendingan pulang aja daripada ini ya. Mm-mm. Karena kalau musik itu fatal bro. Iya, karena kalau udah Karena kan nari itu kita
hitungannya temponya diatur dengan musik ya. Keren. Ini kurang ngerti seni ya. Iya, karena kan kalau Musik misalkan telat sedetik, gerakan kita tuh bisa Iya. berantakan ya. oh gitu. Jadi misalkan musiknya delay atau gimana kita mending ngulang aja. Ngulang. Iya, bener. Daripada dilanjut gitu. Iya. Ngulang semester 1 Improve. ya. Nggak enak gitu. Malah nggak enak. Kok ngulang semester 1 daftar Tahunnya lagi? ada yang kurang Aneh banget. Enggak kan kalau kita lihat kalau misalkan lagi pertunjukan ada kesalahan apa, kita dituntut untuk terus lanjut kan. Karena kita Nyanyi, tidak kayak terpatok materi kita sama hal lain ya. sama lagunya sama waktu. Malah sebisa mungkin orang lain tuh nggak tahu kalau misalkan ada apa, ada tiba-tiba ada kesalahan apa gitu. Kalau contohnya misalnya di Suci kemarin gua dipatokin 3 menit. Kalau gua ada salah-salah ya gimana caranya ngumpet di balik 3 menit itu kan maksud lu. Iya. Tapi kalau nari kan emang susah. Jadi kalau misalkan lagi nari musiknya mati, berarti berhenti juga. Apa nunggu? Kalau udah ininya musik mah mendingan berhenti. Mendingan berhenti ya? Ini mah kesimpulan IO-nya tolol loh, Bang. Ya kali kan namanya Aneh. kesalahan. Musik. Tapi Bina pernah gitu Nggak, lagi nari? nggak pernah. Enggak, Bang. Ya kali dia langsung improve apa gitu. Iya, apa gimana. lagi nari musik Berhenti, tek. bikin martabak. Tapi yang penting jangan kelihatan gugup aja, jangan kelihatan kayak gitu. Oh, yang penting Geter nggak boleh. ya nggak boleh gentar, jadi langsung Sebenarnya pas Gibra sih nggak boleh gitar, aneh bener lu. Bahasa lu aneh bener nggak boleh ya, emang gitar. nggak boleh gentar. Iya, nggak boleh goyang dengan gentar. Kalau Bahasa- gentar tuh pas Gibra Pramuka tuh. Bilangin ini lu Siapa? pengamat bahasa. Us, JJ Rizal. Enggak, bukan. Apa pertanyaan dari lu? Buat Udah Bina? paling. Terakhir paling ini. Tarian mana yang menurut Bina paling Sakral, mistis? paling unik. Daerah mana? Pernah lihat tarian daerah mana aja? Yang serem sih kayak Banten. Oh, malah Banten ya? Kalau yang Yang di Banten ya, ada tari-tarian. ya, Nggak tahu khas Banten tuh apa? Gua tau Banten debus, Bang. Tarian Banten apa Bin namanya Bin? banyak. Biasanya tuh bukan yang tarian khusus Banten gitu loh. Kadang Oh. orang suka ciptain gitu Oh, loh. gitu. Suka. Kadang suka, soalnya kalau Banten tuh diceritain yang suka sakral banget. Makanya menurut Bina horor gitu. Oh. Kalau misalnya Jawa kan kayak ya udah dia bisa pertunjukan nih, kayak pertunjukan kayak buat menghibur lah ibaratnya. Iya, iya. Cuma ya udah buat menghibur. Cuma kalau di Banten Kasian. nih biasanya kalau bikin cerita sendiri. Oh. Mas Ian nggak tahu, Bin. Jadi kalau kita menari itu, Bang. Aduh anjing. ada Ketika bener. lagu dikirim Ada bener. dari misalnya kita ikut lomba Everest Boy itu dijelasin tari ini ceritanya tentang apa. Iya, tentang apa. tarinya tentang ceritanya Nah, kita tentang bikin apa. gerakan untuk Ini menjelaskan tarinya cerita buat itu. pertunjukan atau ada ceritanya gitu That's buat right, menghibur baby. atau apa Iya. gitu kan. Nah biasanya kalau pas yang dari Banten tuh suka ada cerita-cerita mistis gitu yang kayak Contohnya satu. kayak apa? Kating aku tuh pernah bikin cerita apa kayak ada cewek Mm-mm. dijampe-jampe sama cowok. Oh, dipelet. Dipelet, Oh, iya gitu. gitu. Jadi tuh pas ditunjukin tuh kan tanpa ada omongan kan. Betul. Kayak cuma Lewat gerakan gerakan-gerakan. gitu doang. Jadi kayak yang bener-bener ini banget. Keren Jadi sih. berdasarkan ceritanya dan kebanyakan Ah. cerita yang dari Banten itu ya. Oke. Serem. Karena Banten kan ini juga kan. Klinik juga debus apa kayak gitu budayanya memang Iya. kayak gitu masih kental sama hal-hal yang berbau mistis Iya, gitu. kayak kesel sama orang dikit langsung. Santai. Gue punya temen orang Banten, Bang. Lalu Palanya dibacok orang berdarah. karena Pakai helm KYT. bagus. SNI. Bagus. Kira momen kenapa? Bang? Bagus KYT-nya doang, ianya hilang tuh. Iya. Karena kan kegar. Iya, Garis. iya bener. Helm yang paling lucu tuh. Kalau kok gitu. KYT cute. Hah, Hmm. ada di suara pintu, Bang. Keringat. Tahu nggak sih yang itu yang ada patung banyak itu yang di sawah? Itu di mana sih? Oh, inian, Bang. Apa? Banyuwangi apa sih? Apa yang pakai jerami-jerami gitu, Bang? Bukan. Iya kan, patung-patung yang buat ini hama kan, yang suka gerak-gerak sendiri. Itu kan? mah bebegik. Bukan. Itu mah apa orang-orang sawah. Yang Iya. sampai ada berapa patung gitu lagi nari itu tuh nggak sih? Di Banyuwangi kalau nggak Iya salah. kan, Banyuwangi. Kalau nggak Banyuwangi Bondowoso itu ada. Serius? Serius. Jadi di dekat sawah Iya. itu ada patung banyak gitu. Buat apa dipasang? Nggak tahu dulunya bekas dulu kayak tempat pertunjukan. So, gitu. kalau orang-orang sawah karena buat musir hama kan, Buat burung, musir burung ya kan. Jadi dia kan ditarik tuh kalau misalkan orang-orang sawah tuh teknisnya pengguna ditarik. Lip. Iya di Banyuwangi tuh. Tuh, di Banyuwangi Seribu bener. patung. Tuh kasih tau Alip. Serem bener Alip takut di gini. Gandrung ini loh. WhatsApp aja di. Wow. Alip ditonton teman hey halo. Oh, Iya, gue biar gini. deket. Oh. Serem lu, takut tuh pasti lu kalau Iya, situ. gue perlu ke situ. Karena di Takut lu. setiap sudut ada. Semua ada Lip. Mm-mm.
serem banget. Gue kalau ke daerah-daerah kayak gitu pasti badan gue panas bang. Saya Karena apa panas? habis berenang kemarin ya. Ciwidey. Ciwidey. Enggak, gue pernah nonton tarik kecak di Bali kan. Kalau di Bali kan masuk ke kecaknya kan mesti pakai boleh pakai yang Kain. Kalau lagi dapet nggak boleh masuk gitu-gitu. Iya, kan. iya. Nah, gue tuh naik ke atas tangga gitu kan, tangga masuk kiri gini baru ruang gede gitu kan. Nah, gue tuh udah ngeliat Hanomana ikut rombongan kita dari belakang. Hanoman yang Hanoman kan baju putih. Putih, Tapi gue liatnya baju hitam. oh. Gue udah ngeliat itu ikut rombongan gue dari Lu awal. ngiranya awal itu adalah pemeran. Gue Atau kayaknya emang penari? itu bagian dari eventnya kayak. Bagian dari ya. Lu kalau masuk pakai gini dikawal. Oh, Maksudnya, kirain itu apa sih kalau- gimmick. kalau nikah tuh kan ada kalau Iya. orang Sunda nikah ada lengser kan. Iya, iya, Lu iya, masuk iya. disambut sama kakek. Nah ini gue pikir kayak gitu. Ternyata nggak ada. Nah, kelar untuk kecap, gue sampai panas 2 hari di Bali. Lu nggak kemana-mana dong di Bali? Nggak, Lu ngapa-ngapain kali, Liv? Iya kali gue masih dulu. kecil. Ya, Lu kan dari sumpah. kecil gue tahu ngapain. Aneh bener. Alkohol tidak betul, aneh bener. Ada suka Bareng tuh kenapa ya? Lu Jadi, takut sama gitu? Pas gue panas, setelah kejadian gue ngeliat Hanoman hitam itu, gue mimpi bareng sampai gue ketemu Pak Made, ada driver gue di Madein mana? Thailand apa? Madein Thailand bagus. Gitu. Terus. Udah doain. susah ya? Iya, Baru banget gua- kali serius. Baru gue cerita gue kayak bercandain lupa Pak Made. Ketahuan tuh lu bangor di situ. Iya. Yang mabuk gitu-gitu nggak diceritain. Lu mau fitnah gue mabuk ya? Ketika gue bongkar ini sekarang ya, yang habis hubungan lu ya, bener gue. Jadi gimana ya waktu lu mabuk di Bali? Oh gitu pertanyaannya. Enggak, Oh gitu pertanyaannya bos. enggak. Logis katanya menurut lu? Apa Apa? yang gue alamin? Ya logis aja kan kalau misalkan malu-malu gitu bisa aja nempel tanpa sebab. Bisa jadi suka, bisa jadi nggak tahu tiba-tiba nempel aja ikut gitu pulang Nyaman ke kali rumah. sama lu. Bisa jadi. Makanya kan kalau misalkan kita dari Maksudnya mana-mana. Bina kalau nyaman bilang aja jangan nempel, takutnya Alif demam segala Maksud itu macam. Bina barongsai. Parah banget. Tadi kata lu nempel sama lu barongsai. Bisa aja nyaman nempel, mau pulang bareng nggak ada yang tahu. Aneh bener lu. Tiba-tiba barongsai. Bina. Gua dem. Gitu kan mesti barongsai. Iya. Makanya kan kalau dari mana-mana disuruh cuci kaki gitu, cuci tangan biar nggak ada yang nempel-nempel gitu, biar dari mana-mana kan kotor juga, takutnya ada makhluk-makhluk yang tidak diinginkan ketempelan. Gue tuh dulu sekolah Islam kan. Sebelum gue tanding tuh biasa gue disuruh minum air sama guru. Gue bilang pernah nggak sebelum nari ini sama gurunya itu Sama disuruh pelatihnya. ngapain gitu sama pelatihnya? Ritual-ritual aneh itu gitu nggak pernah. Nggak pernah. Oh, gue dulu waktu SMP pernah tuh, waktu sebelum futsal disuruh beli Coca-Cola dulu. Haus pelatih lu. Iya, aneh bener lu maksudnya ngapain Coca-Cola? Ya haus biarin kenapa sih? Mistis. Nggak mistis lah. Jangan mentang-mentang Coca-Cola hitam jadi mistis, aneh bener lu. Mistis banget. Parah. Oh pantes Ronaldo biniin Coca-Cola ya. Iya, geser. Takut dia thread sama kodam Coca-Cola. Aneh Serem bener. bener. Aneh. Udah, segitu aja Alif. Berarti udah ada lagi ya pertanyaan dulu ya. Bisa nanti via telepon. Bina ada mau ditanyain nggak soal horor apa gitu? Ada nggak pertanyaan? Yang Bina penasaran. Bikin penasaran. Heeh. Kayak kesurupan bener apa enggak? Kayak gitu-gitu. Iya, kesurupan tuh bener enggak? Macem-macem ada yang bohongan juga. Tapi emang kalau kesurupan tuh emang matanya merem bisa ya? Dia Nah, ini matanya baru dapet ilmu kemarin. Bang. biasanya matanya putih gitu. Oh iya. Putihnya doang kelihatan. Sama kayak gitu nggak jelas gitu. Pokoknya kalau misalkan ada teman Bina nih kesurupan, ambil ada aja taruh di hidungnya. Kalau bersin bohong berarti. Gitu. Kalau misalkan ada teman Bina tiba-tiba cewek gitu, biasa cewek kan kesurupan. Kasih lada aja begitu dia bersin, ajak ngobrol aja lah, mendingan kayak ada masalah dan dia Atau dia teman Bina kesurupan nih. kesurupan. Teman Bina kesurupan teriakin aja, "Bapak lu poluan." Nah, kalau dia marah, Ya, baru dia bohong berarti. Ya. Bapak-bapak dituduh poluan ya. polisi. Wanita marah nggak lu? Aneh. Kalau teriakin gitu. Nah, itu berarti dia kesurupannya bohong dia. Bener. Gitu pokoknya pakai lada tuh bener Bin. Salah satu ngetesnya. Oh iya. Karena orang kesurupan nggak bisa ngerespon tubuh. Maksudnya nggak bisa dicubit, dikagetin tuh nggak bisa. Aku kira orang kesurupan tuh nggak pernah merem. Kayak melotot aja terus sampai matanya merah. Ada yang melotot, ada yang merem, pokoknya macam-macam. Tapi Kayak kadang Nggak kalau di bisa ngedip gitu. bisa ada kalau juga. di YouTube tuh kadang dibedain tuh bang, yang mau youtuber ada yang namanya kesurupan, ada yang mediumisasi.
Biasanya kalau mediumisasi yang masuk ke badan si mediatornya cuma setengah. Cuma sedikit dari Cuma bagian sedikit. jinnya. Nah, itu Misalkan masih bisa ngontrol dikit tuh. jadi misalkan gini Bin, Alif mau kesurupan genderuwo tadi. Coba dong, Liv. Ayo Alif.